yang saya cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi micro teaching. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu micro teaching. Nah, secara etimologi, micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro berarti kecil, terbatas atau sempit, dan teaching berarti pembelajaran. Nah, dari pengertian yang disampaikan oleh para ahli, menurut Cooper and Allen, mengatakan bahwa micro teaching adalah salah satu bentuk model praktek pendidikan atau pelatihan mengajar. Menurut Jensen, dia mengatakan bahwa pengajaran mikro adalah sebagai suatu sistem yang memungkinkan seorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Sugeng Paranto mengatakan bahwa pembelajaran mikro merupakan salah satu cara pelatihan praktek mengajar yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang dimikro. Artinya yang dimikrokan untuk membentuk, mengembangkan keterampilan mengajar. Sehingga dari pengertian para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa micro teaching adalah suatu strategi yang telah dimodifikasi secara khusus untuk memberikan pelatihan mengajar terhadap para calon pendidik atau guru dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar seorang calon pendidik dalam bentuk pengajaran mikro atau dalam bentuk skala kecil, dengan menyederhanakan atau memperkecil aspek pembelajarannya seperti jumlah murid, waktu dan materinya, sehingga para calon pendidik dapat memahami kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya, serta dapat memperbaiki kelemahan dan mengembangkan kemampuan tersebut agar dapat menjadi seorang pendidik guru yang profesional. Nah, apa sih tujuan pembelajaran micro teaching? Nah, tujuan pembelajaran micro teaching ini terbagi dua. Yang pertama yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik atau pembelajaran yang mendidik. Nah, secara khusus, tujuan dari pembelajaran micro teaching adalah calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien, serta calon guru mampu bertindak profesional. Nah, apa sih manfaat micro teaching? Yang pertama adalah mencontohkan cara mengajar yang benar. Kedua, memperlihatkan serangkaian gaya mengajar. Tiga, melatih memberi umpan balik melalui diskusi kelas atau kelompok. Dan yang keempat yaitu melakukan penilaian terhadap penampilan teman sejawat. Nah, tujuan dan manfaat pengajaran mikro, jadi tujuannya adalah untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas dan mengajar terpadu dan utuh. Jadi manfaat pengajaran micro teaching bagi mahasiswa adalah peka terhadap fenomena dalam proses belajar mengajar ketika menjadi kolaborator. Dia lebih siap dalam praktek proses belajar mengajar, dapat refleksi atas kompetensi mengajar, dan lebih tahu profil guru sebagai tenaga kependidikan. Berikutnya adalah ruang lingkup micro teaching. Jadi di sini dalam hal metode pembelajaran agama Islam. Yang pertama itu ruang lingkupnya terkait dengan kurikulum. Jadi dalam menggunakan metode itu perlu memperhatikan aspek kurikulum. Sebagaimana diketahui bahwa kurikulum ini merupakan jalur yang mesti dijadikan sebagai pedoman dalam menggunakan metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu perbuatan mendidik itu sendiri, artinya adalah seluruh kegiatan baik itu tindakan atau perbuatan serta sikap yang dilakukan oleh pendidikan sewaktu menghadapi atau mengasuh